Oke, ya kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 19 sekarang. Nah, nomor 19 ini materi tentang limit trigonometri. Nah, limit trigonometri sama seperti halnya limit aljabar. Pertama, pastikan dulu apakah dia limitnya tentu atau tidak tentu. Nah, cara mengeceknya tinggal kita substitusikan x-nya. Nah, ketika x-nya 0, nah maka jelas sekali ya, bagian pembilangnya jadi sin 0. Sin 0 ya 0 dibagi 12 kali 0, 0. Maka bentuknya tak tentu. Nah, untuk limit trigonometri bentuk tak tentu, nah usahakan kita jadikan sin dan tan ya kalau bisa. Nah, kebetulan di sini fungsinya adalah sin. Sin kuadrat bisa kita jadikan sin dikali sin dengan sudut 6x ya masing-masing. Nah, kemudian kita cari pasangannya x juga di bagian penyebut. Nah, di sini kan 12x kuadrat. Itu hasil perkalian dari 12x dengan x. Nah, seperti ini. Nah, kita cari limitnya. Nah, pertama limit dari sin 6x dibagi 12x. Untuk fungsi sin trigonometri bentuk tak tentu, nah kalau bentuknya sin, nah bisa kita abaikan jadi 6x dibagi 12x. Ya, maka kita dapat hasilnya adalah 6/12. Ya, 6x bagi 12x jadi 6/12 dikali limit dari sin 6x dibagi x. Nah, bentuknya tak tentu juga 0/0, maka ya, anggap saja nggak ada sinnya ya, maka dapatlah 6x dibagi x, hasilnya adalah 6/1 ya, sehingga hasilnya ini jadi kita punya 36 dibagi 12 ya, jadi 3. Oke, jadi untuk soal nomor 19 kita pilih opsinya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut, nah, nomor 20. Oke, masih tentang limit trigonometri. Nah, tapi kita limitnya nilainya sudah diberikan 1/4. Ya, coba kita tulis ulang soalnya nih. Limit x mendekati 3 dari 1 dikurang cos ya, x dikurang a dibagi dengan bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Nah, ini nilai limitnya ada 1/4. Nah, berarti tugas kita mencari a, b, c, dan d nya. Oke. Nah, langkah pertama selalu kita substitusikan. Ketika x nya 3, maka dapatnya 1 dikurang cos 3 min a dibagi b kali 3 kuadrat tambah c kali 3 tambah d. Nah, hasilnya 1/4. Ya, lebih mudahnya adalah hasil dari ketika x-nya sama dengan 3, kita bikin bentuknya menjadi bentuk tak tentu ya, bentuk 0/0. Ya, langkah pertama seperti itu ya. Jadi kita anggap saja ini bentuk tak tentu 0/0 ketika x-nya 3. Pertama ya, jadi pembilangnya ini kita anggap ketika x-nya 3 sama dengan 0. Jadi 1 dikurang cos x-nya 3 min a, ini hasilnya 0. Kemudian bagian penyebut juga, ya bagian penyebut ini ketika x-nya 3 juga kita buat 0. Jadi b kali 3 kuadrat jadi 9b tambah c kali 3 jadi 3c ditambah d. Nah, ini juga hasilnya kita buat 0. Jadi 0/0. Nah, untuk bentuk yang pertama ini kita akan dapatkan nilai a-nya ya. Jadi 1 dikurang cos 3 min a sama dengan 0, artinya nilai cos dari 3 min a ini sama dengan 0. Ya, jadi 1 dikurang 1 ya. Bukan 0 ya, 1 ini. Sorry. Jadi harus sama dengan 1. Ya, nilai cosnya ya, agar 1 kurang 1 0. Nah, nilai cos yang hasil 1 adalah cos 0, sehingga 3 min a ini harus sama dengan 0. Nah, sehingga 3 sama dengan a atau a sama dengan 3. Dapatlah nilai a-nya ya sama dengan 3. Tinggal kita mencari b, c, dan d. Oke, nah untuk persamaan 2 kita belum bisa menyimpulkan berapa nilai B, C, dan D-nya. Anggap saja ini satu persamaan atau informasi yang kedua ya. Nah, untuk mencari nilai B, C, dan D. Oke, nah langkah selanjutnya, nah, coba kita geser ke kiri ya. Oke, langkah selanjutnya adalah ketika ini sudah kita anggap 0/0 nilainya, maka kita boleh mengerjakan limit ini dengan cara diturunkan ya, atau dengan cara metode L'Hopital ya. Jadi ini kita turunkan baik pembilang maupun penyebut terhadap x. Jadi limit x mendekati 3, nah kita turunkan dengan L'Hopital ya.
Jadi dengan metode L'Hopital 1 dikurang cos, ya turunannya jadi sin. Sin apa? Sudutnya tetap X min A dikali turunan X min A 1. Ya, seperti ini turunan. Jadi 1 min cos X min A. Dibagi turunan dari BX kuadrat tambah CX tambah D. Turunannya adalah 2BX ya tambah C. Nah, sekarang kita cek kembali. Ketika X-nya sama dengan 3, kita lihat sangat jelas ya. Ini kan hasil limitnya sudah masih sama ya, 1/4 ya dikasih tahu ya. Oke, kita cek ketika X-nya 3 ya. Ini kan tadi A-nya 3 ya. Kita sudah dapat A-nya 3. Jadi X sin X min 3. Nah, ketika X-nya 3 maka jadi sin 3 kurang 3. Sin 0. Nah, sin 0 0. 0 dibagi berapa jadi 1/4? Nah, tidak ada ya. 0 dibagi bilangan hasilnya 1/4. Pasti kemungkinan kalau nggak 0 ya bentuknya tak terdefinisi. Maka dalam limit biar aman kita buat saja pembilang sudah pasti 0, penyebutnya kita buat 0 agar dia jadi bentuknya tak tentu sama seperti ini. Jadi nanti kita bisa turunkan kembali ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu ini jadi persamaan ketiga. Yang pertama sudah 0 ya ketika X3, tapi ketika pembilang kan belum tentu 0, maka kita buat 0. Jadi ketika X3 kita bikin penyebutnya 0. Jadi 2 kali B kali 3 tambah C ini kita buat 0 agar bentuknya jadi 0/0 ya. Jadi bentuknya tak tentu. Nah, dari sini kita dapat persamaan 6B tambah C sama dengan 0. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang ketiga. Ya. Oke, kita sudah dapat bentuk ini 0/0. Langkah selanjutnya kita turunkan kembali karena masih 0/0. Ya, limitnya masih 0/0, kita gunakan L'Hopital dengan cara diturunkan. Jadi sama dengan limit X mendekati 3. Nah, turunan dari sin terhadap X adalah cos. Sudutnya tetap X min 3. Dibagi turunan 2BX tambah C adalah 2B. Nah, ini hasilnya adalah 1/4. Nah, sekarang kita coba cek ketika X-nya 3, maka kita dapat cos 3 kurang 3 jadi cos 0. Ya, cos 0 hasilnya 1. Nah, ini sudah bentuk tentu karena nggak mungkin 0/0 lagi ya. Karena pembilang sudah 1 hasilnya. Cos 0 1 dibagi 2B. Ini sama dengan 1/4. Nah, 1/2B sama dengan 1/4, kita akan dapatkan berapa nilai B-nya. Jadi 1/2B ini sama dengan 1/4. Ya, sehingga nah kita turun ke bawah dikit. Sehingga pastinya 2B sama dengan 4. Ya, 2B 4, maka B-nya sama dengan 2. Dapatlah B-nya 2. Nah, ini kita simpan. Tadi A-nya 3, B-nya 2. Sekarang kita akan cari C lewat persamaan ketiga. Ya, dari sini kita akan dapat nilai C-nya. Berarti B kali 6 ya. Jadi 12 tambah C ini sama dengan 0. Sehingga dapatlah C-nya adalah minus 12. Nah, ini kita simpan lagi C-nya min 12. Tinggal kita mencari D dari persamaan yang kedua. Ya, 9 kali B. B-nya kan 2. Jadi 18 ya. 18 ditambah 3 kali C jadi minus 36 ya, karena C-nya min 12. Ditambah D ini sama dengan 0. Jadi ini 18 kurang 36 kan jadi minus 18 tambah D sama dengan 0, maka D-nya sama dengan 18. Nah, ini kita simpan D-nya 18. Nah, dari sini kita akan lihat pertanyaannya adalah A tambah B tambah C tambah D. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan A-nya 3, B-nya 2, C-nya itu minus 12, D-nya 18. Nah, ini kan sama dengan 6 ya. Ini 5. 5 tambah 6, 11. Ya, maka jawabannya adalah 11. Jadi kita lihat opsinya adalah yang B ya untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Ya, nomor 21 masih tentang limit ya, limit tak hingga sekarang. Nah, ini limit tak hingga bentuk akar dikurang akar. Kita ingat
ya, di review kembali ya. Nah, ada limit X mendekati tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C, ya, ini dikurang PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, ini hasilnya adalah, kita geser dulu ke kiri. Nah, ini hasilnya adalah koefisien X ya, B ya, dikurang koefisien X nya Q. Nah, ini dibagi 2 akar A. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk mengerjakan soal 21 kita akan minta bantuan rumus ini ya. Tapi di sini akarnya itu adalah ada 3 ya. Ini syaratnya A harus sama dengan P ya, agar kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, di sini kan belum sama nih. Nah, kita akan samakan ya. Konsepnya di sini minusnya ada 2 ya, plus minus minus. Maka yang plus ini harus kita jadikan 2 kali plus ya. Nah, menjadi 2 suku, dua-duanya plus. Jadi ini plus dengan minus, nanti plus dengan minus. Jadi ada 2 pasang bentuk akar. Oke, kita pecah. Jadi cara pecahnya berarti otomatis yang positif ini yang kita pecah, karena hanya ada 1, kita akan jadikan 2. Oke, limit X mendekati tak hingga, kita keluarkan 9 ya, 9 keluar. Jadi sama aja kita keluarkan akar 9 ya. Akar 9 kan 3 ya, artinya ini dibagi 9 semuanya nih ya, dibagi 9. Jadi otomatis kita akan dapat ini jadi X kuadrat, ini dibagi 9 jadi minus 12 per 9 X, dibagi 9 jadi 15 per 9, dikurang akar 4X kuadrat minus 8X tambah 11, dikurang dengan akar X kuadrat minus 6X minus 7. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu ini adalah 2X kuadrat ya, 2X ya. Kalau misalnya kita keluarkan 4-nya jadi 2 kali akar X kuadrat. Ini 1 akar X kuadrat. Berarti 3 ini akan kita pecah menjadi ya 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1. Jadi kita buat ini jadi limit ya, X mendekati tak hingga, jadi 2 akar ditambah ya 1 akar. Ya, akar apa? Akarnya ini ya. Jadi X kuadrat minus 12 per 9X tambah 15 per 9. Ini juga sama ya, akar X kuadrat minus 12 per 9X tambah 15 per 9 dikurang 2 kali akar ini ya. Akar 4X kuadrat minus 8X tambah 11 dikurang akar X kuadrat minus 6X minus 7. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian akar 2-nya kita masukkan ke dalam akar. 2 ini kan adalah akar 4. Maka ini kita kalikan 4 semuanya. Maka jadilah limit X mendekati tak hingga dari dikali 4 semuanya jadi akar 4X kuadrat minus 48 X per 9 tambah 60 ya per 9. Nah, ini kita pasangkan ini dengan ini yang minus akar 4X kuadrat. Nah, akar 4X kuadrat minus 8X tambah 11. Nah, jadilah satu pasang limit ini gunakan rumus yang sudah kita tandai warna merah ini ya. Kemudian ditambah sekarang akar positif yang pertama, akar karena dikali 1 ya tetap ini ya, nggak perlu kita tulis satunya. Jadi akar X kuadrat minus 12 per 9X tambah 15 per 9 ya, dikurang ya, akar yang bentuk ya koefisien X kuadratnya sama, X kuadrat min 6X min 7. Jadi dari sini kita punya 2 pasang ya, limit tak hingga yang pertama ini ya, ini satu pasang yang pertama. Ini pasangan yang kedua ya. Pasangan yang pertama adalah koefisien X nya ya, koefisien X nya jadi B min Q per 2 akar A. B nya min 48 per 9 dikurang min 8 jadi plus 8 ya, dibagi 2 akar A. Nah, A nya 4 ya, tambah B min Q, B nya adalah min 12 per 9 dikurang min 6 jadi plus 6 dibagi 2 akar A. Nah, A nya 1 berarti ya, 1. Oke.
Nah, sekarang coba kita sederhanakan. Nah, 48 dengan 9 ya, sama-sama bisa dibagi 3 ya. Nah, bagi 3, maka kita punya ini 16 per 3 ya. Ya, jadi min 16 per 3 tambah 8 per 4. Oke. Nah, biar tidak ada per 3-nya, kita kali 3 per 3 aja ya. Atas kali 3, bawah kali 3. Oke, atas kalau kali 3 jadi minus 16 tambah 8 kali 3, 24. Dibagi 2 kali 2 kan 4 kali 3 jadi 12. Ditambah, nah ini juga bisa disederhanakan, bagi 3 jadi 4 per 3. Nah, kita kali ini ya, biar per 3-nya hilang, jadi kita kali 3 per 3. Atas kali 3, bawah kali 3. Jadi min 4 per 3 kali 3, min 4. Ya, ditambah 6 kali 3, 18. Ya, dibagi 2 kali 1, 2 kali 3 jadi 6. Nah, ini kita punya jadi 8 ya, 8 per 12. Ya, 8 per 12 disederhanakan jadi 4 per 6 ya, 4 per 6 ya, kita akan samakan dengan ini soalnya, ini jadi 14 per 6. 4 per 6 tambah 14 per 6 jadi 18 per 6. Nah, dapatlah hasilnya adalah 3. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang mana nih, yang D ya, yang sama dengan 3. Oke, anggap saja ini cara pertama ya. Nah, cara pertama. Oke, kita akan coba lihat cara kedua. Cara pertama. Oke, cara keduanya, ini coba saya copy dulu soalnya. Cara kedua. Oke, cara keduanya adalah kita cukup ambil koefisien X dengan koefisien X kuadrat, koefisien X dengan koefisien X kuadrat, koefisien X dengan koefisien X kuadrat. Nah, itu nanti jawabannya adalah kita min B per 2 akar, min B, B ya, B-nya kan min 12, ya, koefisien X min 12 per 2 akar koefisien X kuadrat. Dikurang koefisien X-nya min 8 dibagi 2 akar koefisien X kuadratnya 4. Dikurang lagi koefisien X-nya min 6 dibagi 2 akar koefisien X kuadrat 1. Nah, maka kita peroleh min 12 dibagi 6 ya, 2 kali 3. Min kali min jadi plus 8 per 2 kali 2 ya, jadi 4. Min dikali min jadi plus, jadi 6 per 2. Jadi kalau kita hitung ini min 12 per 6 kan jadi min 2 ditambah 2 ditambah lagi dengan 3 ya. Nah, maka jawabannya sama dengan 3 ya, sama dengan cara yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, soal nomor 22. Nah, ini materi limit tak hingga untuk trigonometri, kalau tadi aljabar. Oke. Untuk limit tak hingga bentuk trigonometri, ya kita lah sudutnya pastinya bentuknya seper X ya. Nah, maka di sini kita anggap sebagai clue-nya, kita umpamakan atau kita misalkan 1 per X ini adalah Y. Nah, jadi nanti pastinya ini kita ganti jadi 4Y ya, 4 kali seper jadi 4Y, ya ini juga cos 2 per X jadi cos 2Y. Nah, kalau 1 per X sama dengan Y, maka pastinya X sama dengan 1 per Y. Oke, jadi nanti variabel kita ubah dalam bentuk Y semuanya. Oke, jadi kita punya limit 3 sin ya, 4 per X artinya 4 per Y, 4 kali seper X ya, jadi 4Y. Nah, 4Y. Oke. Nah, dibagi dengan 2X. Nah, X-nya kan seper Y, berarti 2 per Y dikurang 2 per Y ya. 2 kali X berarti 2 per Y dikali cos 2 kali seper X jadi 2Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya kita punya X mendekati tak hingga, maka Y-nya akan sama dengan 1 per tak hingga. Jadi Y akan mendekati 0 ya, 1 per tak hingga 0. Oke, nah, dapatlah seperti ini. Sekarang kita lihat di penyebutnya ada suku yang sama ya, 2 per Y, 2 per Y ya, bentuk yang sama ya.
Jadi kita faktorkan dulu. Jadi limit Y mendekati 0 dari 3 sin 4Y. Nah, ini dibagi dengan 2 per Y-nya kita keluarkan. Ya, jadi dapatlah 1 min cos 2Y. Nah, seperti ini. Ya, kita ingat kembali dalam limit pastinya banyak bentuk 1 min cos dan 1 min cos kuadrat ya. 1 min cos kuadrat kita bisa terapkan yang namanya identitas trigonometri, ini jadi sin kuadrat. Ya, tapi yang kita hadapi 1 min cos. Kalau nggak ada kuadratnya atau 1 min cos, maka rumusnya menjadi 2 sin kuadrat sudutnya dibagi 2. Ya, seperti ini. Jadi kita gunakan rumus yang kedua ya untuk mengganti 1 min cos. Maka ini kita peroleh jadi limit Y mendekati 0 dari 3 sin 4Y dibagi, nah 3 dibagi 2 per Y adalah jadi 3Y per 2 ya, 3Y per 2. 1 dikurang cos 2Y, nah jadi 2 ya, sin kuadrat sudutnya 2Y bagi 2 jadi Y. Nah seperti ini ya. Jadi soalnya limit Y mendekati 0 dari 3Y dikali sin 4Y dibagi 2 kali 2 sin kuadrat 4Y. Sehingga ini akan kita coba pasangkan ya, yang ada variabel Y dengan Y ya, karena yang bikin 0 per 0 adalah Y nya. Jadi kita buat seperti ini, limit Y mendekati 0 3 per 4 ya, biarkan kita kumpulkan yang yang konstanta ya, sebagai perkalian dengan konstanta. 3 per 4 dikali Y dikali sin 4Y. Nah, ini akan kita cari variabel Y-nya, di bawahnya adalah sin kuadrat Y. Nah, merupakan perkalian antara sin Y dengan sin Y. Nah, oke, kita cari coba limitnya. Karena ini limitnya bentuk tak tentu, 0 per 0, maka anggap saja tidak ada sinnya. Ya. Maka nanti akan kita peroleh hasil limitnya adalah 3 per 4, ini karena konstanta, dikali Y per Y adalah 1. 4Y per Y, ya, 4Y dibagi adalah 4. Maka dapatlah hasilnya ya 3 ya. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, ini nomor 23. Nah, kita masuk ke turunan sekarang. Oke, kita ingat dulu ya, ini soalnya tentang turunan atau diferensial trigonometri ya. Nah, bentuknya ini kita jadikan pangkat ya. Jadi ini sebenarnya fx sama dengan 3 dikali sin. Sudutnya 4x kuadrat tambah 3. Pangkat 3 ini adalah pangkat untuk satu kesatuan ini. Nah, aslinya ya. Pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi 3 dikali sin 4x kuadrat tambah 3, semuanya dipangkatin 3 ya. Oke, nah kalau kita ingin menurunkan, maka dapatlah f aksen x di kiri. Nah, cara menurunkannya gimana? Kita turunkan dari yang paling luar. Pertama adalah pangkatnya dulu nih. Kita turunkan. Habis pangkat siapa yang lebih luar? Sin tentunya. Habis sin ya sudutnya. Ya, sebagai sudut, ya ini 4x kuadrat tambah 3 nih yang ketiga. Jadi turunannya adalah fx ya. Ini karena konstanta, perkalian konstanta jadi 3 dikali turunan ini ya. Nah, turunan ini adalah pangkat dulu turun 3. Nah, dalamnya tetap ya, nggak berubah. Yang berubah hanya pangkatnya jadi 2 ya, berkurang 1 ya. Fx ini 3 dikali pangkatnya jadi 2, dalamnya nggak berubah, sin 4x kuadrat tambah 3. Nah, dikali turunan sin adalah cos yang kedua ya. Nah, turunan sin adalah cos, sudutnya tetap, dalamnya tetap nggak berubah, 4x kuadrat tambah 3. Kemudian dikali dengan turunan yang dalam ini ya, 4x kuadrat tambah 3 turunannya adalah 2x. Nah, 8x ya. Ya, 8x. Nah, seperti ini. Maka ketika ini kita sederhanakan, maka dapatlah f aksen x ini jadi sama dengan 3 kali 3 kali 8x ya. Jadi kita punya 9 kali 8x 72x dikali sin pangkat 2 ya dari 4x kuadrat tambah 3 ya sudutnya, dikali lagi dengan cos 4x kuadrat tambah 3. Nah, sampai di sini kita cek apakah ada solusinya. Ya, kita lihat bentuk seperti ini. Ya, kita tidak ada bentuk sin kuadrat di sini. Ya, jadi nampaknya ini harus kita ya cari persamaannya. Nah,
biasanya dalam bentuk fungsi sin pangkat atau cos pangkat, nah kita akan mendapatkan bentuk turunannya ada unsur 2 sin cos, ya, 2 sin cos. Nah, 2 sin cos ini materi kelas 11 ya, menjadi sudut rangkap untuk sin. Jadi sin 2 kali sudutnya. Nah, ini. Nah, kita akan terapkan rumus ini ya. Ya, nah, setiap fungsi sin kuadrat sin pangkat ya dengan cos pangkat ketika diturunkan pasti ada bentuk 2 sin cosnya. Nah, coba kita turunkan. Kita cari dulu bentuk 2 sin cosnya di sini. Nah, di sini ada 72x, pasti ada angka 2-nya, kita buat jadi 2 dikali 36x. Kemudian sin kuadrat. Nah, itu pastinya sin dikali sin. Sin 4x kuadrat tambah 3 dikali sin ya. 4x kuadrat tambah 3 ya, dari sin kuadrat ya. Nah, kemudian cos dikali cos 4x kuadrat tambah 3. Nah, mana bentuk 2 sin cosnya? Bentuk 2 sin cosnya ini 2. Nah, ini sin ya, dikali cos dengan sudut yang sama. Maka 2 sin cos ini jadilah sin 2 dengan sudut yang sama. Jadi f aksen x-nya ini sama dengan 36x kali sin 2 kali sudut. Sin 2 kali sudutnya 4x kuadrat tambah 3 dikali ini ya, yang belum dikalikan ya, ini sin 4x kuadrat tambah 3. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi kalau kita kalikan lagi nih sudutnya ke dalam, maka dapatlah 36x dikali sin ya, 2 kali 4x jadi 8x kuadrat tambah 2 kali 3 6 dikali dengan sin ya, 4x kuadrat plus 3. Nah, ini hasilnya ada di opsi A ya, untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikut. Nah, ini masih turunan aplikasinya ya, tentang persamaan garis singgung ya, menentukan persamaan garis singgung. Oke, kita perlu tahu terlebih dahulu ya, untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh 2 hal. Pertama, titik singgung x0, y0, dan yang kedua adalah gradien ya, gradien ya, lambangnya m. Kalau sudah dapat, maka dapatlah nanti persamaan garis singgungnya. Rumusnya y min y0 sama dengan m dikali x min x0. Nah, ini rumus persamaan garis singgung ya. Ya, oke, kita lihat soalnya. Kita diberikan fungsi efeknya ya, tentukan persamaan garis singgung pada titik dengan absis. Nah, berarti absis itu baru x0 saja ya. Nah, ini x0-nya nih ya, x0-nya adalah min pi per 4 atau 45 derajat ya. Nah, min pi per 4. Nah, baru dapat x0 saja. Berarti kita butuh y0 dan gradien. Nah, gimana cara mencari y0? Y0 bisa kita peroleh dari fungsi yang diberikan. Efek ini kan adalah y. Nah, dia akan jadi y0 ketika x-nya diganti x0. Jadi 3 dikurang 2 ya, 3 dikurang cos 2 kali x. X-nya adalah min 45 ya, kita tuliskan dalam bentuk derajat saja ya, biar lebih mudah kita menghitungnya. Dibagi dengan sin 2x, x-nya ganti dengan min 45 derajat. Oke, perlu kita tahu ya untuk sudut negatif ya. Ya, sudut negatif untuk sin, cos maupun tan. Ya, sin dari min alfa, cos dari min alfa, dan tan dari min alfa. Min alfa ini adalah bisa kita pandang sebagai sudut yang ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 untuk sin itu adalah minus. Untuk cos adalah plus, untuk tan adalah minus. Sehingga sin dari min alfa adalah min sin alfa, cos dari min alfa adalah cos alfa, dan tan dari min alfa adalah min tan alfa. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya nih ya, yang akan kita hitung adalah cos min 90. Cos min 90 derajat. Nah, berarti sama saja cos 90. Ya, cos 90 sama dengan 0. Kemudian kita akan hitung sin dari min 90. Sin dari min 90 sama saja min sin 90 sama dengan min 1. Nah, jadi untuk y0 kita akan peroleh hasilnya adalah 3 dikurang cos min 90 0 ya, dibagi dengan sin 2 kali min 45 jadi min sin 90 ya, jadi min 1.
Nah, maka dapatlah Y0-nya adalah ya min 3 ya. Nah, X0-nya ada ya, Y0-nya ada, berarti kita tinggal mencari nilai M atau gradien. Nah, untuk mencari gradien kita akan menggunakan turunan ya. Nah, fungsi fx ini kita turunkan dulu ya. Fx sama dengan 3 min cos 2x dibagi sin 2x. Ya, kita pandang sebagai U per V ya. Nah, coba kita turunkan. Jadi F aksen X-nya akan sama dengan U aksen kali V. U aksennya berarti sin 2x dikali 2 ya. Turunan 2x kan 2. Nah, 2 sin 2x. Turunan dari U ya, 2 sin 2x. Dikali V, V-nya adalah sin 2x. Kemudian dikurang U V aksen, U-nya 3 min cos 2x dikali V aksen turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Nah, semuanya ini dibagi dengan V kuadrat. Ya, dibagi V kuadrat, V-nya adalah sin 2x dikuadratkan. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita ganti untuk mencari gradien, X-nya ganti dengan min 45 tadi ya. Nah, maka ini jadi M sama dengan F aksen min 45 derajat. Maka kita punya jadi 2 sin 2 kali min 45 jadi min 90 dikali sin min 90. Ya, ini kita nggak perlu uraikan ya, langsung saja ya untuk mencari gradiennya. Ganti X-nya dengan min 45. Dikurang 3 min cos min 90 kali 2 cos min 90. Semuanya dibagi dengan sin min 90. Ya, tadi kita sudah hitung ya, cos min 90 0, sin min 90 min 1, maka kita peroleh hasilnya 2 kali min 1 kali min 1 dikurang 3 ya, dikurang 0 kali 2 kali 0 ya, dibagi dengan ini sin min 90 adalah min 1 tapi dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas 0 ya, karena ada perkalian dengan 0. Jadi kita cukup cari ini saja. 2 kali min 1 kali min 1 adalah 2 dibagi min 1 kuadrat 1. Maka dapatlah gradiennya 2. Oke ya. Nah, kita ingat di sini rumusnya adalah Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. X0-nya min pi per 4, jangan dalam bentuk derajat ya kalau untuk mencari persamaan. Biarkan dalam bentuk radian, kemudian Y0-nya min 3. Gradiennya 2, sehingga persamaan garis singgungnya ya, persamaan garis singgungnya adalah Y min Y0 ya, tadi Y0-nya adalah min 3. Jadi min dari min 3 sama dengan M, M-nya 2 dikali X min X0. X0-nya min V per 4 ya, min V per 4. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh Y plus 3 sama dengan 2 kali X plus V per 4. Oke, kita kali dengan 2, ruas kanan jadi Y plus 3 sama dengan 2X tambah V per 2. Nah, coba kita lihat ya, bentuk opsinya maunya seperti apa. Oke, di sini koefisien X-nya pengennya positif ya. Oke, berarti kita nanti kumpulkan di ruas kanan ya. Nah, tapi terlebih dahulu nih kita kali 2 dulu agar penyebutnya 1 ya, sama dengan 1. Jadi kita kali 2, 2Y tambah 6 sama dengan 4X tambah V ya. Nah, sehingga 0 sama dengan 4X minus 2Y ya, min 6 plus V atau plus V min 6. Coba kita cek ya. 4 min 2. 4X min 2Y plus V min 6 ya, yang A ya. Nah, jadi kita pilih yang A ya, 4X min 2Y plus 6V min 6. Oke, kita lanjut ke soal berikut.
Oke, ini masih tentang turunan ya, aplikasinya. Jadi kita dipinta menentukan interval X sehingga fungsi fx ini akan di sketsa akan turun pada interval berapa. Oke. Nah, yang kita nggak boleh lupa, kita di sini diberikan daerah asalnya X dari 180 sampai 360. Jadi nggak boleh di luar interval ini. Oke. Langkah pertama adalah kita tahu bahwa suatu fungsi, grafiknya akan turun ya, ketika nanti f aksennya ya, f aksen x-nya itu kurang dari 0. Jadi tugas kita turunkan dulu ya. 3 dikali cos 2x min 150 derajat diturunkan, turunannya adalah 3. Turunan cos adalah min sin ya, sudutnya tetap 2x min 150 derajat dikali turunan 2x min 150 derajat adalah 2. Ini hasilnya kurang dari 0. Nah, kalau kita kalikan 3 kali min kali 2 jadi min 6 dikali sin ya, 2x min 150 derajat ya, ini kurang dari 0. Kita bagi dengan min 6 kedua ruas, maka ruas kiri jadi sin 2x min 150, ruas kanannya tetap 0 ya, tapi tandanya berubah kalau pertidaksamaan dibagi bilangan negatif, maka jadi lebih besar. Jadi sekarang kita fokusnya ke sini ya, fokusnya ke pertidaksamaan yang terakhir ini. Nah, berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini? Oke, langkah pertama adalah cari pembuat nolnya terlebih dahulu ya, pembuat 0 ya, cari pembuat nolnya. Oke, akan 0 ya, jadi ruas kiri sin 2x min 150 derajat sama dengan 0 ya, ketika nilai sinnya juga sama dengan 0 ya, sin 0 gitu ya. Nah, 2x min 150 derajat. Nah, kita harus ingat dulu bahwa ini kan tandanya positif ya, positif bila kita pandang ya. Nah, sin bernilai positif itu terjadi ketika di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, sehingga nilai 2x min 150 derajat ya, ini sama dengan 0 ya, ditambah ya, ketika kuadran 1 ya 0, tambah periodiknya K kali 360 derajat ya, satu periodik untuk sin ya, satu periodenya 360 derajat. Kemudian untuk di kuadran kedua ya, maka 2x min 150 derajat sama dengan sin 0. Nah, 0 ini di kuadran 2 menjadi 180 min ya, min 0 tentunya, maka jadi 180 ya, karena yang hasil 0 adalah sin 0 dan sin 180. Nah, tambah periodiknya K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita cari dulu nilai X untuk yang di kemungkinan yang pertama ya. Oke, 2x min 150 derajat sama dengan 0, maka 2x-nya adalah 150 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Karena kita ingin mencari X, maka kita bagi 2 kedua ruas ya. Jadi ini bagi 2 75 derajat ditambah K kali ini juga dibagi 2 jadi 180. Nah, ini yang kita punya. Sekarang sambil kita lihat intervalnya itu mulai dari 180 sampai 360. Nah, sekarang kita ambil K berapa agar dia ada dalam interval itu? Tentunya kita ambil K-nya sama dengan 1. Ya, karena kalau K-nya 0 hasilnya 75 tambah 0 jadi 75. 75 di luar dari interval yang diberikan. Ya. Nah, ini paling kecil 180. Jadi kita pilih K-nya 1. Nah, ketika K-nya 1, maka X-nya sama dengan 75 tambah 1 kali 180. 75 tambah 180 adalah 255 derajat. Ya, sepertinya hanya ini saja ya solusinya untuk persamaan yang pertama ini. Ya, karena ketika K-nya 2 sudah lebih dari 360 ya. Oke, sekarang kita ke kemungkinan yang kedua ya. Solusi yang kedua adalah ini 2x ya, akan sama dengan 180 tambah 150 jadi 330 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Karena kita ingin mencari X, maka kita bagi 2 kedua ruas jadi 30 bagi 2 165 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, kita ambil K-nya berapa agar dia ada dalam interval yang diberikan ini ya.
Nah, tentunya kita ambil K-nya juga sama dengan 1. Ya, kita ambil K-nya 1, maka akan kita peroleh X-nya 160 tambah 1 kali 180. Jadi 180 tambah 165 ya, jadi sama dengan 345 derajat. Nah, ini solusi yang kedua. Nah, kita dapat 2 pembuat 0 ya. Nah, pembuat 0 dari produk samaan ini. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Ya, sorry, pakai ini saja. Oke, nah pembuat nolnya adalah, pembuat nolnya yang pertama tadi 255 dan 345 ya. 255, 345, 255, 55 dan ya 345. Oke, nah di sini minimalnya adalah 180 X-nya, maksimalnya di sini ya, X-nya 360. Jadi ada 3 daerah. Nah, ketiga daerah ini kita akan cek salah satu saja. Katakanlah kita akan cek nilai X yang ada di daerah paling kiri. Ya, kita cek tanda ya. Cek tanda ya, daerah paling kiri katakanlah ini ada X sama dengan 210 ya, antara 180 sampai 255. Kita cek X sama dengan 210 derajat. Nah, ketika X kita ganti dengan 210 derajat, maka nilainya positif atau negatif nilai sinnya. Oke, kita coba cek. Jadi kita punya ya sin ya 2 kali 210 jadi 420 dikurang 150. Nah, ini sama dengan sin 420 kurang 150 ya. 270 derajat. Sin 270 kan minus 1. Ya, berarti tandanya negatif ya untuk daerah yang antara 180 sampai 255. Nah, sehingga ini daerah yang tengah positif negatif. Yang dipinta adalah tanda yang positif karena lebih besar 0. Maka kita ambil daerah ini sebagai solusinya. Ya, nah, sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X-nya ini dari 250, nggak pakai sama dengan ya, sorry. Ya, nggak pakai sama dengan. X-nya ada di antara 255 derajat ya sampai 345 derajat. Nah, ini solusinya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 25. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26 ya. Oke, di sini kita dapat informasi sebuah layar TV pada arena olahraga tingginya ya. Jadi layar TV ini tingginya 16 meter. Oke, kita gambar ya, ada TV ya, tingginya ini 16 meter ya. Katakanlah ini TV-nya ya. Nah, ini TV. Nah, kemudian jarak ke bawahnya 9 meter di atas pandangan pengamat. Nah, jadi umpama di sini ada pengamat, ya ada pengamat, ada pandangan pengamat di sini, ya. Nah, ada pandangan pengamat. Nah, ini adalah berarti jarak ke bawahnya dari TV ke pandangan pengamat. Nah, seperti ini ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini jaraknya 9 meter. Ya, jaraknya 9 meter. Nah, sementara TV ini 16 meter ya. Nah, kemudian diinformasikan kembali bahwa jika penglihatan terbaik dari layar dapat ketika sudut ya luar layar setinggi pandangan mata. Nah, ini kita bikin ya. Ini pandangan mata. Kita bikin warna hijau katakanlah ya. Nah, setinggi pandangan mata. Nah, ini ya, kita pengen pandangan mata kita pas di layar ini. Nah, sudutnya ya tentunya kita umpamakan sudutnya adalah ya, katakanlah sudutnya theta ya. Nah, sudut theta. Nah, kemudian ya, jika sudut layar setinggi pandang mata ini maksimum, jadi ketika ini maksimum, pertanyaannya berapa jauh pengamat harus berada secara langsung di bawah layar. Berarti ini ya.
langsung berada di bawah layar, X-nya yang ditanya. Oke, ya, langkah pertama kita harus cari dulu nih hubungan theta dengan X tentunya. Oke, kita bisa manfaatkan segitiga siku-siku ya. Yang pertama nih yang kecil. Ya, tapi nggak ada sudutnya. Kita buat sudutnya. Katakanlah sudutnya adalah beta ya. Ya, kemudian sudut segitiga yang besar ini dari sini kemari berarti ya. Sudutnya adalah alfa. Nah, dari sini ya, dari tiga segitiga ini ya. Nah, ini ada hubungan ya bahwa theta ditambah beta sama dengan sudut alfa, ya, theta tambah beta sama dengan sudut alfa, sehingga theta akan sama dengan alfa dikurang beta. Oke, nah sekarang kita punya segitiga siku-siku ya. Yang pertama yang besar ya, yang besar nih ya, alfa sudutnya. Nah, yang pertama alfa, maka kita lihat ini perbandingan antara sisi depan dan samping ya. Yang ada kan depan dan samping saja. Yang depan ini kita lihat ini kan 16 nih. Maka total dari sini kemari ke pandangan pengamat adalah 16 tambah 9 jadi 25. Jadi segitiga ini sisi depannya 25, sisi sampingnya X. Nah, depan dan samping kita gunakan perbandingan trigonometri tan. Sudutnya alfa. Ya, depannya 25, sampingnya X. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, ya, segitiga yang kecil siku-sikunya sudutnya beta, sisi depannya 9, sampingnya X. Maka kita gunakan rumus bandingan tan beta sama dengan 9 per X. Nah, seperti itu. Nah, sehingga theta ini bisa kita manfaatkan juga dengan rumus tan. Jadi tan theta sama dengan tan. Nah, karena theta sama dengan alfa min beta, maka jadi tan theta sama dengan tan alfa dikurang beta. Nah, kita ingat kembali rumus selisih dua sudut dari fungsi tan ya. Nah, rumusnya adalah tan alfa min beta adalah tan alfa dikurang tan beta ya, semuanya ini dibagi dengan 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita punya tan tetanya seperti ini. Nah, sekarang coba kita ganti dalam bentuk X ya. Tan alfa tadi 25 per X. Ya, ini ya, 25 per X. Min tan beta 9 per X. Semua ini dibagi dengan 1 plus tan alfa 25 per X. Tan beta 9 per X. Nah, ini nilai tan tetanya. Oke, kita sederhanakan bentuknya. Nah, kita kalikan dengan penyebutnya di sini X, di sini X kuadrat. Maka kita kali dengan X kuadrat pembilang, penyebutnya dengan X kuadrat. Maka kita punya ya tan theta akan sama dengan ya tan theta akan sama dengan 25 per X dikali X kuadrat jadi 25X. 9 per X dikali X kuadrat jadi 9X dibagi dengan 1 kali X kuadrat tambah ya 25 kali 9 dibagi X kuadratnya habis jadi 25 kali 9 ya 225. Nah, inilah fungsi tan ya, tan theta sama dengan 25X dikurang 9X per X kuadrat tambah 225, atau kita masih bisa disederhanakan jadi tan theta sama dengan 16X ya dibagi X kuadrat tambah 225. Jadi sekarang kita sudah punya hubungan antara theta dengan X. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa ini tetanya maksimum, jadi kita misalkan saja. Ya, kita misalkan ini adalah Y ya. Ya, ini Y. Nah, 16X ini adalah U. Nah, kemudian ini adalah V. Nah, kita tahu Y-nya adalah maksimum ya. Tetanya adalah maksimum di sini. Ya, fungsi yang maksimum kita turunkan pastinya 0 ya. Jadi kita punya Y aksen sama dengan 0. Ya, karena diinformasikan tetanya maksimum. Sehingga kalau Y aksen 0, Y-nya kan kita tuliskan dalam bentuk U per V. Ini U, ini V. Nah, turunan U per V, turunannya adalah U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini hasilnya 0. Nah, gitu ya. Nah, pecahan sama dengan 0, maka haruslah pembilangnya 0 ya. Terjadi ketika pembilangnya 0 ya. Jadi U aksen V min U V aksen sama dengan 0.
Nah, seperti itu ya. Nah, atau boleh kita kali silang ya. V kuadrat kali 0 tetap 0. Ya, dengan catatan V-nya nggak 0 ya. Oke, langkah selanjutnya, maka kita bisa jadikan U aksen V ini berarti sama dengan U dikali V aksen. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat kembali tadi U-nya mana? U-nya adalah 16X. Kalau diturunkan, maka jadi 16. Dikali V, V-nya adalah X kuadrat tambah 225. Sama dengan U, U-nya adalah 16X dikali V. Nah, V-nya adalah X kuadrat, turunannya ya. Nah, turunannya bukan V. U kali V aksen ya, dikali turunan dari V. V-nya kan X kuadrat tambah 225, diturunkan jadi 2X. Nah, ini ada bisa kita hilangkan ya, dibagi 16 kedua ruas jadi 16-nya coret. Jadi ruas kiri X kuadrat tambah 225, ruas kanannya adalah 2X kuadrat. Jadi kita punya X kuadrat dikurang 2X kuadrat jadi min X kuadrat sama dengan minus 225. Sehingga X kuadrat sama dengan 225. Sehingga nilai X-nya ini sama dengan plus minus akar 225. Yakni 15. Nah, sehingga ada dua nilai X. Ya, X sama dengan 15, X sama dengan min 15. Tapi kita lihat X itu adalah tentang jarak ya. Jarak nggak mungkin negatif. Ya, definisi X di sini. Jadi yang kita ambil adalah X-nya yang positif. Jadi X-nya sama dengan 15. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah 15. Nah, jadi kita pilih opsinya yang ini nggak ada ya. Jadi kita buat saja ya F ya. Ya, katakanlah F ya opsinya untuk soal nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Oke, soal nomor 27 tentang sebaran variabel diskrit ya. Nah, di sini ada variabel diskrit. Ya. Z mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Z-nya min 1 peluangnya 0,2, Z-nya 0 peluangnya 0,1, Z-nya 1 peluangnya 0,25, Z-nya 2 peluangnya H. Nah, ini berarti kita nanti harus mencari H nih. Z-nya 3 peluangnya 0,3. Nah, berapa nilai harapan dari EZ? Oke, untuk mencari nilai harapan dari Z ini tinggal kita kali sebenarnya nih. Ya, tapi untuk mencari EZ ini berarti kita harus mencari H terlebih dahulu. Ya, gitu ya. Nah, gimana cara mencari H? Yang jelas jumlah dari peluang ini totalnya tuh harus sama dengan 1. Jadi kalau 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,25 ditambah H ditambah 0,3 ini harus sama dengan 1. Nah, dari sini berapa nilai H-nya? Oke, 0,1 tambah 0,1 0,2 ya, tambah 0,1 0,3 tambah 0,3 0,6 tambah 0,25 jadi 0,85 ya, ditambah H ini sama dengan 1 sehingga dapatlah nilai H-nya 1 dikurang 0,85 jadi 0,15. Nah, ini nilai H-nya. Ya, jadi H-nya ini adalah 0,15. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai harapan dari Z tinggal kita kali. Ya, min 1 kali 0,2 jadi min 0,2 tambah 0 kali 0,1 ya 0. 1 dikali 0,25 0,25, 2 dikali 0,15 jadi 0,3 tambah 3 kali 0,3 0,9. Nah, ini dari sini kita akan hitung. Jadi 0,2 min 0,2 dengan 0,3 kan jadi 0,1. 0,1 tambah 0,9 jadi 1. 1 tambah 0,25 jadi 1,25. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Oke, di sini kita diberikan informasi 2 buah dadu bias. Nah, bias berarti dia nggak setimbang ya. Dengan peluang setiap dadu muncul ya angka genap ini, setiap dadu muncul angka genap ini 2 kali dari peluang munculnya angka ganjil jika ditos. Nah, jika X adalah ya, X ini variabel acaknya ya adalah jumlah, menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Pertanyaannya peluang ya, peluang muncul kedua dadu 4. Ini maksudnya bukan kedua dadu 4 ya. Di sini kan X-nya variabel acaknya jumlah, maka pasti peluang muncul ya jumlah ya, maksudnya ya, jumlah
kedua dadu 4 jumlahnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, bobotnya pertama. Kan kita punya bahwa setiap dadu dilempar. Nah, kalau dadu dilempar ya, di sini ada 6 kemungkinan ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita pengen tahu bobotnya ya. Ya, di sini bobotnya. Nah, untuk dadu ganjil atau kita baca dari sini, peluang muncul angka genap ya, 2 kali peluang munculnya angka ganjil. Artinya yang genap ini bobotnya 2 kali dari yang ganjil. Jadi ini genap kan 2, 4 juga genap, 6 juga genap. Jadi ini bobotnya 2. Sementara yang ganjil bobotnya 1. Nah, sehingga kalau kita total jumlah bobotnya ini bukan 6 lagi ya, seperti yang setimbang ya. Jadi ini kalau dijumlah jadi 9 totalnya. Nah, sehingga peluang ya, ketika ditanya peluang sebuah dadu dilempar ya, peluang munculnya dadu bermata 1 ya jadinya 1/9, bukan 1/6 ya. Kemudian munculnya mata dadu 2 jadinya 2/9. Munculnya mata dadu 3 jadi 1/9. Ya, mata dadu 4 2/9 dan seterusnya sama ya, 1/9 2/9. Ini yang jelas kalau ditotal hasilnya pasti 1 ya ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya peluang munculnya kedua dadu 4. Peluang munculnya jumlah dadu 4 ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Ya, bisa jadi dadu pertama 1, dadu yang kedua 3. Nah, jumlahnya 4. Atau bisa juga dadu pertama 2, dadu yang kedua juga 2. Atau bisa juga dadu pertama 3, dadu pertamanya 1. Nah, seperti ini. Nah, ini peluang kejadian saling bebas ya. Jadi tinggal kita kali. Peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1/9. Ya, dikali munculnya mata dadu 3 juga 1/9. Ditambah alternatif yang kedua adalah mata dadu pertama 2. Nah, peluangnya adalah 2/9. Mata dadu yang kedua 2 juga jadi 2/9. Alternatif ketiga adalah 3,1. Mata dadu pertama 3, peluangnya 1/9. Mata dadu kedua juga 1, jadi peluangnya 1/9. Nah, ini kalau kita hitung jadi 1/81 ditambah 4/81 ditambah 1/81. Maka hasilnya adalah 6/81. Ya, jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 28 adalah yang E. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 9. Nah, di sini dapat informasi sebuah kantong ya. Terdapat 4 bola merah, 5 bola biru dan 1 bola hijau. Oke, coba kita bikin kantong. Nah, andaikan ini kantongnya ya. Nah, andaikan ini kantongnya. Informasinya ada 4 bola merah ya, 5 bola biru ya, dan 1 bola hijau ya, 1 hijau. Berarti ini kalau kita hitung totalnya ada 10 bola. Nah, dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut 3 kali. Jadi diambil satu persatu nih maksudnya ya, diambil sebuah bola berturut-turut 3 kali, diambil satu persatu. Jadi ini bisa kita kopas ya. Kopas di sini agak jauhan deh ya. Nah, kopas lagi. Nah, sini ya. Jadi ini diambil satu persatu dan dia setiap pengambilan selalu dikembalikan lagi. Berarti kalau dikembalikan jumlah bolanya nggak berubah ya, nggak berkurang ya. Nah, jadi ceritanya diambil satu bola, diambil satu, diambil lagi satu ya. Ya, yang jelas ambil setelah diambil dikembalikan lagi, diambil lagi, dikembalikan lagi, terus diambil lagi ya, sampai 3 kali. Oke, informasinya adalah jika X variabel acaknya menyatakan banyaknya bola biru yang terambil. Jadi X banyaknya bola biru yang terambil, maka peluang terambil tepat 2 bola biru, tepat 2 bola biru. Ya, jadi X sudah dimisalkan ya, banyaknya bola biru terambil, maka peluang terambil X sama dengan 2 ya. Jadi biru, peluang biru yang terambil 2 biru. Nah, karena kita punya 3 kali
pengambilan bolanya, maka 2 biru pasti 1 lagi bukan biru, 1 bukan biru. Nah, kita nggak anggap sebagai merah atau hijau, tapi yang lebih enak bukan biru. Jadi dalam satu kantong ini bisa kita tuliskan 5 bola biru dan 5 bola 4 tambah 1 bukan biru. Demikian juga dengan ini sama ya, 5 biru, 5 bukan biru. Ya, jadi nggak ada istilah lagi merah hijau ya. 5 biru, ya, 5 bola bukan biru. Oke. Nah, dalam pengambilan, karena ada pengambilan yang satu-satu, jadi ada 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan. Bisa saja pengambilan 1 biru, ya, kedua biru, yang ketiga bukan biru. Nah, atau bisa juga pertama biru, kedua bukan biru, yang ketiga biru. Yang jelas biru totalnya 2. Atau bisa jadi yang pertama bukan biru, ya, pengambilan pertama, pengambilan kedua biru, pengambilan ketiga biru. Jadi ada 3 kemungkinan, di mana ketiga kemungkinan ini tentunya memiliki peluang yang sama. Jadi peluangnya sama dengan 3 kali peluang ini, ya. Atau bisa juga 3 kombinasi 2 sama ya, 3 hasil 3. Oke, dikali dengan peluang biru. Ada berapa? Coba soal seandainya peluang pertama biru. Biru ada 5, ya, biru ada 5. Ya, ada 5, total semuanya 10, jadi 5/10. Bola yang kedua terambil biru lagi, sama 5/10 juga, karena biru ada 5, total semua bola ada 10. Pengambilan ketiga, munculnya bola bukan biru. Yang bukan biru ada 5, totalnya semua ada 10 bola. Nah, jadi kalau kita itu sebenarnya semuanya sama seperti ini, ya, peluangnya. Kemungkinan pertama seperti ini, ya, kita hitung. Ini juga sama seperti ini, juga sama. Jadi tinggal kita kali 3 saja, ya, nggak perlu ditambah. Ya, jadi kalau kita hitung sama dengan peluangnya 3 dikali setengah, ya, 5/10 setengah, dikali setengah, dikali setengah. Maka dapatlah hasilnya 3/2 kali 2 kali 2, 8. Ya, jadi jawabannya adalah 3/8. Kita pilih opsinya yang C, ya, untuk soal nomor 29. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, di sini nomor 30 kita diberikan informasi sebanyak 300 orang mengikuti ujian statistika di sebuah universitas memperoleh rata-ratanya 70. Simpangan bakunya atau standar deviasi ini 10. Jika distribusi nilai menyebar secara normal, nah, distribusinya normal, interval nilai A-nya ini lebih besar dari 85, maka yang mendapatkan nilai A adalah berapa persen, ya, mendapatkan A. Oke, kita bisa minta bantuan untuk sebaran atau distribusi normal ini dengan mengkonversi menjadi Z nilainya, ya. Jadi kita punya nilai di sini 85 sebagai X dikurang rata-rata dari data populasi, ya, mu, ya, dibagi dengan simpangan bakunya, ya, sigma. Nah, ini kalau kita hitung Z-nya ini nilainya adalah X-nya itu nilainya 85 dikurang rata-ratanya tadi 70, ya, dibagi standar deviasi atau simpangan bakunya 10. Maka dapatlah nilai Z-nya ini sama dengan 15 bagi 10, ya, jadi 1,5. Nah, pertanyaannya, nah, kita cari ini peluangnya terlebih dahulu. Berapa peluang, ya, ya, X lebih besar dari sama dengan 85. Nah, peluang X lebih besar dari sama dengan 85 ini sama dengan, kalau X-nya diganti tadi dengan Z, maka jadi peluang untuk Z lebih besar dari sama dengan 1,5. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa dalam sebaran normal, ya, sebaran normal ini memiliki kurva berbentuk genta, ya. Nah, ntar ini saya lihat dulu biar rata. Nah, ini kurvanya berbentuk genta seperti ini, ya, kurang lebih. Nah, ini simetris yang jelas. Nah, di sini tengah-tengahnya adalah ketika nilai Z-nya 0.
Nah, gitu. Oke, nah kita ditanya Z lebih besar dari 1,5. Nah, berarti 1,5 kita anggap saja ada di sini. Nah, berarti kita ditanya luas daerah di sebelah kanan Z 1,5. Ini pertanyaannya, berapa luas daerah yang diarsir? Ya, jadi peluang Z lebih besar dari sama dengan 1,5 adalah sama dengan kita mencari luas daerah yang diarsir. Oke. Di sini kita akan minta bantuan yang namanya tabel ya, tabel distribusi normal. Ntar saya carikan dulu tabelnya. Oke, tabelnya kurang lebih seperti ini. Ntar saya turunin dulu ya. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mencari nilai peluang ya, nah, bacanya itu jadi peluang 0 sampai ya 0, Z-nya itu dari 0 sampai alfa katakanlah. Nah, maka kita bisa minta bantuan tabel distribusi Z ini. Nah, sama aja kita mencari luas daerah antara 0 sampai Z. Ya, katakanlah kita mencari peluang ya, Z-nya ini dari 0 sampai 0,72. Nah, maka yang pertama kita cari adalah di tabel 0,7 dulu, 0,7. Nah, baru kita ke 0,02. Nah, maka nanti nilai peluang Z dari 0 sampai 0,72 ada di perpotongan antara baris 0,7 dengan baris kolom 0,02. Nah, inilah nilai peluangnya ya, sebesar 0,2642. Nah, sekarang kita akan mencari di soal kita ini peluang Z-nya lebih besar dari 1,5. Nah, perlu kita ketahui daerah diarsir dari min tahingga Z-nya sampai tahingga ini luasnya 1. Nah, karena total peluangnya kan sama dengan 1. Jadi peluang Z-nya dari min tahingga sampai plus tahingga ini 1. Sehingga peluang Z-nya dari 0 sampai tahingga pastinya adalah setengah. Ya. Pastinya setengah ya, atau nulisnya peluang Z lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, ini nilainya setengah peluangnya. Nah, sekarang kita ingin mencari peluang Z lebih besar dari 1,5 nih yang di tanda merah. Berarti kita bisa pakai komplement. Komplementnya adalah peluang ya, Z-nya dari 0 ya, dari 0, atau kita bikin peluang Z-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dikurang oleh peluang ya, Z-nya 0 sampai kurang dari 1,5. Nah, seperti ini. Peluang Z lebih besar dari 0 adalah setengah. Ya, setengah. Jadi kita cari semuanya dikurang sama ini. Dapatlah peluang yang bertanda merah. Jadi setengah dikurang oleh peluang 0 sampai 1,5. Nah, ini kita baru pakai tabel untuk mencari ini. 1,5. Nah, berarti dia ada di nilai Z yang paling kiri dulu. Kita cari 1,5, baru kita cari yang 0,00. Nah, perpotongannya ada di sini, 0,4332. Nah, berarti nilainya ini ya, 0,4332. Coba kita lihat benar ya, 0,4332. Oke. Nah, setengah ya, 1/2 ini kan 0,5 kita tulisnya ya. Ya, 0,5 saja. 0,5 dikurang oleh 0,4332. Nilainya adalah 0,0668. Nah, seperti ini. Jadi peluangnya tuh 0,0668. Nah, karena ingin dicari persentasenya, maka tinggal kita kali nanti. Jadi persentasenya sama dengan 0,0668 dikali dengan 100%. Maka sebesar 6,68%. Nah, ini ya. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 30. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31 ya. Di sini nggak ada opsinya karena bentuk uraian ya.
Diketahui fungsi logaritma y, katakan ini y1, sama dengan 4 log x kuadrat tambah 3x min 3, dan y2 sama dengan 2 log 2x min 3. Tentukan titik potong ya kedua fungsi tersebut. Oke, untuk mencari titik potong maka kedua kurva itu ya kita samakan, y1 sama dengan y2. Y1-nya adalah 4 log ya dari x kuadrat tambah 3x dikurang 3 sama dengan y2 adalah 2 log dari 2x min 3. Oke. Nah, bentuk persamaan logaritma, langkah pertama adalah bilangan dasarnya samakan dulu. Ini 4, di sini 2, enggak sama. Gimana caranya biar sama? Maka yang ruas kanan ya kita jadikan 4 dengan cara kita pangkatkan 2. Baik bilangan dasar maupun numerus sama-sama kita pangkatkan 2. Maka nanti dengan sendirinya pangkatnya bilangan dasarnya akan sama-sama 4 ya. Jadi ruas kiri 4 log, sama masih x kuadrat tambah 3x min 3. Nah, ruas kanannya 2 pangkat 2 jadi 4. 4 log ya dari 2x min 3 dikuadratkan, kalau diuraikan jadi 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 3 adalah minus 12x ditambah min 3 kuadrat 9. Nah, karena ruas kiri dan kanan sudah sama-sama 4 log, maka haruslah numerusnya sama. Ruas kiri numerusnya x kuadrat tambah 3x min 3. Ruas kanan numerusnya 4x kuadrat minus 12x tambah 9. Nah, kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk x, maka x kuadrat kurang 4x kuadrat jadi minus 3x kuadrat. 3x ditambah 12x jadi plus 15x. Min 3 dikurang 9 jadi minus 12. Selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi dengan min 3 ya sebelum kita faktorkan. Kita bagi min 3 jadilah x kuadrat minus 5x tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan x, jadi ini x min 4 dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Sehingga dapatlah ya nilai x-nya itu ada 2. Pertama 4 dan yang kedua adalah 1. Nah, apakah dua-duanya memenuhi? Nah, kita cek dulu. Kita tahu bahwa logaritma, katakanlah A log B. Nah, ini ada batasan ya, di mana bilangan dasarnya A harus lebih besar dari 0, tapi nggak boleh 1 untuk bilangan dasar. Dan ini soal kita memenuhi ya, karena bilangan dasarnya 4 dan 2 sudah lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian untuk B, numerusnya harus lebih besar dari 0. Nah, yang kita hadapi di sini numerusnya itu masih dalam variabel x. Sehingga ini harus kita batasi menjadi syarat. Ya, jadi syaratnya yang pertama, logaritma pertama numerusnya adalah x kuadrat tambah 3x min 3. Ini harus lebih besar 0. Log yang kedua adalah numerusnya 2x min 3. Ya, harus juga lebih besar 0. Kita cek untuk x sama dengan 4. Apakah dia akan memenuhi kedua syarat ini? Ketika x-nya 4 jadi 4 kuadrat tambah 3 kali 4 dikurang 3. Jelas lebih besar 0 ya. Ketika x-nya 4, syarat yang kedua juga memenuhi. 2 kali 4 dikurang 3 adalah 5. Lebih besar dari 0. Berarti 4 menjadi solusi pertama. Terus kita cek yang kedua. Apakah ini juga menjadi solusi? Ketika x-nya 1. Syarat pertama 1 kuadrat tambah 3 kali 1 dikurang 3, hasilnya 1, lebih besar 0, memenuhi. Tapi di syarat yang kedua nampaknya dia tidak memenuhi, karena 2 kali 1 kurang 3 adalah min 1. Min 1 enggak lebih besar dari 0 ya, jadi ini tidak memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi hanya x sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah titik. Nah, kalau titik itu adalah pasangan x dengan y. Ketika x-nya 4, maka berapa y-nya? Kita bisa pilih salah satu nilai y yang diberikan ya, katakanlah kita gunakan y yang kedua ya, yang lebih sederhana. Jadi y sama dengan 2 log ya 2 kali 4 dikurang 3. Maka kita punya 2 log ya 8 kurang 3 5. Ya, 2 log 5 nggak bisa disederhanakan karena ini sudah sederhana, sehingga titik potongnya ada di koordinat x-nya 4, y-nya 2 log 5. Nah, inilah titik potong
kedua kurva yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 32. Nah, di nomor 32 kita diberikan persamaan cos 2x tambah V per 3 ya. Nah, ini 60 derajat sama dengan sin 3x. Nah, jadi bentuk persamaan trigonometrinya ini adalah nggak sama fungsinya ya. Ruas kiri cos, ruas kanan sin. Maka harus ada salah satu yang kita rubah biar bentuknya sama-sama cos atau sama-sama sin. Nah, dalam hal ini yang lebih sederhana adalah sinnya kita jadikan cos. Nah, tinggal kita cari cosnya nih sudutnya berapa. Oke, kita review sedikit tentang materi sudut berelasi ya. Sudut berelasi. Nah, di sini ada dua jenis ya, yang ada yang fungsinya tetap, ada fungsi berubah. Nah, yang kita bahas ini fungsinya berubah. Kenapa fungsinya berubah kita bahas? Karena kita akan merubah dari sin menjadi cos gitu ya. Maka kita gunakan fungsi berubah. Nah, kita ingat dalam satu putaran itu 360 ya, 360 derajat. Nah, kayak gini. Nah, kita tahu ini 0, kita mulai dari sini nih 0 derajat, ini 90 derajat, nah, di sini 180 derajat, 270 derajat, nah 360 derajat. Oke, entah saya turunkan dulu sedikit, agak ke bawah. Oke, nah sudut berelasi fungsi berubah itu terjadi di saat kita menggunakan ya, patokan yang vertikal ini, entah 90 atau 270 ya. Jadi karena kita ingin merubah maka kita gunakan patok ini. Nah, contoh ketika nanti ada di kuadran 1 maka nanti bentuknya menjadi 90 derajat dikurang alfa. Kuadran 2 bentuknya menjadi 90 derajat tambah alfa. Kuadran ketiga maka jadi 270 derajat dikurang alfa. Kuadran 4 maka 270 derajat ya ditambah alfa. Oke, nah sekarang contoh ya, sin 90 derajat dikurang alfa. Nah, karena kita menggunakan 90 derajat maka dia berubah, sin itu berubah menjadi cos. Sudutnya apa? Sudutnya alfa. Sekarang tinggal tanda. Nah, 90 dikurang alfa ini kuadran 1. Sin kuadran 1 positif, maka ini hasilnya adalah nilai positif. Oke, kemudian dengan cara yang sama, ya ketika nanti kita ada soal, katakanlah cos ya, cos ya, 90 min alfa. Ini pun nanti berubah menjadi cos ketemu 90 jadi sin. Nah, sinnya sin alfa, tandanya juga positif. Kenapa? Karena 90 kurang alfa ini kuadran 1, cos kuadran 1 positif. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 32. Tapi kita baca dari kanan ke kiri. Sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Alfanya 3x. Maka sin 3x sama dengan cos 90 min 3x. Cos 90 derajat min 3x. Oke, kita dalam bentuk derajat terlebih dahulu ya. Jadi ruas kirinya ini cos 2x tambah 60 derajat. Nah, sama dengan cos 90 min 3x. Jadilah bentuknya sama-sama cos. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan cos ya, tapi kita harus lihat dulu. Cos sama dengan plus cos. Jadi tandanya positif. Cos itu bernilai positif ya, terjadi di dua tempat ya, kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Oke, solusi kuadran 1 solusinya maka sudut yang ruas kiri 2x tambah 60 derajat kita samakan dengan ya 90 min 3x. Nah, jangan lupa ditambah dengan periodiknya K kali 360 derajat. Nah, ini untuk yang solusi pertama. Solusi yang kedua ya, nah, jadi ruas kiri sudutnya 2x tambah 60 derajat sama dengan ya, kalau kuadran 4 berarti min alfa ya, min alfa, alfanya kan 90 jadi min 90 derajat min 3x ya, ditambah periodiknya K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang solusi pertama. Kumpulkan x nya di kiri, 2x tambah 3x jadi 5x. 90 kurang 60 jadi 30 derajat.
ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini masih 5X, yang ditanya adalah X, maka kita bagi 5 kedua ruas. Ya, ruas kiri jadi X, 30 derajat, dibagi 5 jadi 6 derajat, tambah ya, K kali 72 derajat, ya, 60 dibagi 5. Nah, oke, kita punya solusi seperti ini. Ya, kita lihat batasan nilai X dari soal adalah X-nya di antara 0 sampai 180. Oke, 0 sampai 180. Kita pilih K berapa agar nilai X-nya itu ada pada interval ini. Mulai dari K-nya 0 ya nampaknya. Ketika K-nya 0 kan jadi X-nya 6 tambah 0. Jadi X-nya jelas 6 derajat. Ketika K-nya 1 ya, maka X-nya akan sama dengan 6 tambah 72 ya, jadi 78. Kemudian ketika K-nya 2 ya, maka X-nya ya akan sama dengan 6 tambah 144 ya, jadi 150 derajat. Ketika K-nya 3 nampaknya sudah lewat ya dari interval yang diberikan. Jadi kita untuk solusi pertama dapat 3 nilai X. Selanjutnya untuk solusi yang kedua ya di kuadran 4. Ya, ini kita sederhanakan dulu. 2X tambah 60 derajat sama dengan min 90 derajat tambah 3X ya ditambah K kali 360 derajat. Kumpulkan X-nya di kiri jadi minus X sama dengan min 90 kurang 60 jadi min 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita kali min kedua ruas maka X-nya sama dengan 150 derajat min K kali 360. Nah, nampaknya ini hanya terpenuhi untuk interval yang diberikan ketika K-nya sama dengan 0 saja ya. Karena ketika K-nya 0, X-nya 150 derajat. Untuk K yang lainnya sudah lewat dari interval ini ya, di luar interval yang diberikan. Jadi kita punya nilai X-nya ya, nilai X-nya ini kalau kita tuliskan X-nya berarti 6 derajat, 78 derajat dan 150 derajat. Ya, sama ya, ini 150. Jadi cukup kita tulis satu saja. Pertanyaannya jumlah semua nilai X, berarti jumlah semua nilai X ini sama dengan 6 derajat tambah 78 derajat tambah 150 derajat. Ini nilainya sama dengan 78 tambah 6 84 ya, tambah 150 jadi 234 ya, Jisamsu ya, 234 derajat. Nah, karena di sini dalam bentuk V, maka kita kembalikan dalam bentuk V. Jadi 234 derajat nyatakan dalam bentuk V dibagi dengan 180 derajat kali V. Ya, 234 bagi 180 derajat. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan 18 ya. Bagi 18 ini 13 per 10 V. Nah, ini ya. Jadi jumlah semua nilainya 13 per 10 V. Oke, kita lanjutkan ke soal, bahas soal nomor 33 ya. Nah, diberikan grafik ya. Nah, grafik, nah di mana grafiknya ini nampak jelas ya, motong sumbu X itu di min 2,0, kemudian nih min 1,0 ya, dan min 3,0 ya. Jadi kita bisa lihat berpotongan di informasinya. Fungsi f(x) ini memotong sumbu X di titik P,0, min 1,0 dan Q,0. Nah, min 1,0 sudah disebutkan ya, berarti yang belum disebutkan min 3,0 dan 2,0. Nah, di mana berarti informasinya ini? Nah, kalau kita tuliskan yang belum disebutkan min 3,0 ya dan 2,0. Nah, berarti min 3 atau 2 yang nilainya merupakan nilai P ya, P dan Q. Nah, tapi ada ketentuan di sini, P lebih besar dari Q. Nah, berarti karena P besar dari Q berarti ini P ya, yang 2 ya. 2 ini adalah nilai P. Sehingga ini pastinya nilai Q. Nah, karena pertanyaannya adalah P kuadrat kurang Q kuadrat, maka kita bisa tentukan nilai P kuadrat kurang Q kuadratnya sama dengan P-nya 2 dikuadratkan dikurang Q min 3 dikuadratkan. Jadi kita punya 4 dikurang min 3 kuadrat sama dengan 9. Maka jawabannya adalah minus 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 34. Nah, di sini kita kembali ke soal limit ya, limit trigonometri. Tentukan atau hitunglah nilai limit
ya, fungsi trigonometri yang diberikan. Oke, clue-nya di sini X menuju A. Pasti yang bikin 0 itu adalah X min A mendekati 0. Ini yang harus kita cari ya. Baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan jadi limit ya X mendekati A. Ya, tentunya ini kalau kita cek hasilnya ketika X sama dengan A jelas sekali 0 ya. Pembilang 0, penyebut juga 0 karena cos 3 kali 0 jadi cos 0. Cos 0 1 dikurang 1 0 ya. Nah, bentuknya 0 per 0. Nah, kalau bentuknya 0 per 0 pasti ada unsur yang bikin 0. Siapa yang bikin 0? Ya, ini X min A. Jadi kita cari X min A di pembilang maupun di penyebut. Oke. Nah, contohnya nih di pembilang 9 kali X min A. Nah, sudah ada X min A-nya nih. Dikali tan. Nah, tan ini 4X min 4A. Jadi 4-nya kita keluarkan, jadilah X min A. Nah, muncul X min A. Nah, di pembilang sudah ada X min A. Sekarang kita cari X min A di penyebut. Ya, jadi cos 3 dikali X min A. Nah, sudah ada juga X min A di penyebut. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bentuk 0 per 0-nya ada fungsi cos. Nah, gimana cara merubahnya? Kita lihat. Cos min 1. Kita ingat kembali rumus 1 dikurang cos. Nah, seperti ini. 1 min cos itu bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat. Ya, nah sudutnya kotak sama tapi dibagi 2. Nah, tapi di sini bukan 1 min cos, cos min 1. Oke, nggak jadi masalah kalau 1 min cos adalah positif, maka kalau ini dikali min kan jadi cos min 1. Nah, cos min 1, ya, maka juga ruas kanan kita kali min. Min 2 sin kuadrat, nah, sudutnya kotak per 2. Nah, seperti ini. Maka ini yang bagian penyebutnya bisa dirubah menjadi ya, X mendekati A dari 9X dikurang A dikali tan ya 4 kali X dikurang A dibagi semuanya ini dengan minus ya min 2 sin kuadrat. Nah, di sini kita bagi 2 sudutnya, jadilah 3 per 2 X min A. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan uraikan ya, kita pasangkan yang ada bentuk X min A nih ya, X min A ada, ini juga X min A ada, ini juga ada X min A ya, bahkan ada 2 karena kuadrat ya. Jadi kita uraikan jadi 9 angka dengan angka nih, kita pisahkan dulu. Nah, dikali X min A, nah ini karena sin kuadrat maka dibagi dengan sin 3 per 2 X min A ya, dikali tan ya, tan 4 kali X min A dibagi juga dengan sin yang sama ya, karena di kuadrat. Jadi sin 3 per 2 X minus A. Nah, seperti ini. Hasil limitnya ini karena konstanta ya tetap ya 9 per min 2 atau min 9 per 2. Nah, ini X min A dibagi dengan sin 3 per 2 X min A. Nah, maka kita bisa anggap saja nggak ada sinnya ya. Kalau bentuk 0 per 0 dari limit trigonometri, maka kita tinggal cari X min A, maka dapatnya 1 per 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 adalah 2 per 3. Nah, dengan cara yang sama untuk bentuk tak tentu, limit trigonometri tan dan sinnya bisa kita berikan jadi 4 dibagi 3 per 2 ya, menjadi 8 per 3. Nah, seperti ini. Kita lihat ada bisa dicoret ya, 2 dengan 2, 9 dengan 3 kali 3. Maka kita dapat ya, hasil akhirnya adalah min 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 35 ya, soal terakhir. Di sini informasinya adalah peluang ya, probabilitas seorang karyawan rumah sakit cepat sehat belum divaksin adalah 0,1 ya, 0,1. Pada suatu hari terdapat 5 karyawan yang di rumah sakit tersebut di suatu tempat wisata. Tentukan peluang terdapat ya 3 karyawan ya, peluang terdapat 3 karyawan yang belum divaksin. Nah, gini. Nah, ini masuk ke materi peluang binom ya. Jadi bisa kita pandang sebagai ada kejadian berhasil, ada kejadian yang tidak berhasil atau gagal. Ya, kita umpamakan peluang berhasilnya ini adalah 0,1 ya. Jadi ini kita misalkan X lah ya. X-nya ini adalah bisa dibilang berhasil lah ya. Seorang karya rumah sakit cepat sehat belum divaksin ya. Ya banyaknya banyak ya karyawan
karyawan ya rumah sakit cepat sehat ya belum divaksin. Belum divaksin COVID-19. Oke. Nah, informasinya adalah peluang berhasil itu P, peluang gagal adalah Q. Peluang ya, atau probabilitas seorang karyawan nih ya, peluang X ya adalah 0,1. Jadi P-nya 0,1. Nah, Q-nya berarti peluang gagal. Peluang gagal artinya ya kebalikan dari P ini. Ya, rumusnya 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Nah, pertanyaannya adalah binom ya, dari 5 karyawan ya, dari 5 karyawan ya 3 diantaranya adalah belum divaksin dengan peluang sebesar 0,1 ya peluangnya. Nah, seperti ini. Maka rumusnya menjadi 5 kombinasi 3. 5 kombinasi 3 dikali P. P-nya 0,1 ya, dikali Q-nya 0,9. Nah, ini 0,1 pangkat berapa? Pangkat 3 karena dia pengennya tepat 3 orang atau 3 karyawan yang ya yang belum divaksin ya. Nah, sehingga sisanya dari 5 ini ada 2 orang. Ya, gitu ya. Yang bagian gagal, arti kalau gagal di sini kebalikan belum divaksin berarti sudah divaksin. Nah, maka jawabannya seperti ini, 5 kombinasi 3 dikali 0,1 pangkat 3 dikali 0,9 pangkat 2. Nah, perlu diketahui rumus binomnya ya. Jadi binom banyaknya objek N ya, di sini K katakanlah yang tepat berhasil ya dari N orang ini atau dari N objek dengan peluangnya sebesar peluang keberhasilan adalah P. Nah, ini rumusnya adalah N kombinasi K dikali peluang P pangkat K dikali peluang gagal ya Q. Nah, ini Q-nya itu adalah N min K. N min K. Nah, ini rumus dari peluang binom. Ya, perlu diketahui bahwa P tambah Q sama dengan 1 ya. Jadi Q ini sama dengan 1 dikurang P. Nah, peluang gagal sama dengan 1 dikurang peluang berhasil. Nah, ini untuk pembahasan